Tekno resmi meluncurkan POVA 4, POVA 4 Pro, dan POVA Neo 2 ke Indonesia yang menyasar pasar milenial yang hobi bermain game. Selain spesifikasinya yang mumpuni, HP itu menawarkan harga ramah di kantong. Industri game di Indonesia adalah salah satu market terbesar di Asia dengan active user yang sangat luas, ujar Digital Marketing Manager Tekno Mobi Indonesia saat peluncuran di Jakarta. Tekno 4 series datang dalam pilihan POVA 4 dan POVA 4 Pro. Keduanya kami hadirkan untuk menjawab permintaan konsumen yang suka bermain game mobile. Karena itu, POVA 4 dan POVA 4 Pro kami bekali dengan spesifikasi yang menarik di dalamnya. Menariknya lagi datang sebagai smartphone yang ditujukan untuk bermain game. Tekno juga meramu desain POVA 4 dan POVA 4 Pro terlihat sangat futuristik. Tekno POVA series garapan Tekno biasanya menjadikan kapasitas baterai sebagai bintang utamanya. Tapi kali ini Tekno kelihatan lebih berani merombak formula agar fitur-fitur lain juga tampak menonjol bahkan dibanding sektor dayanya sendiri. Datang sebagai penantang baru di segmen menengah, Tekno POVA 4 dan POVA 4 Pro merupakan salah satu ponsel yang punya penawaran komplit. Di beberapa bagian peningkatannya juga cukup signifikan termasuk statusnya sebagai anggota POVA series pertama yang mendukung chipset terbaru. Tapi, apakah dengan racikan seperti ini, Tekno POVA 4 dan POVA 4 Pro mampu tampil lebih menggiurkan sebagai sebuah produk seharga 2 jutaan rupiah? Langsung saja simak ulasannya. Tekno tetap mengedepankan konsep gaming elegan dengan sedikit bumbu penyedap berupa garis lurus pada cover belakangnya. Kalau desain sebelumnya bagi saya terasa agak hambar, Tekno POVA 4 dan POVA 4 Pro terlihat lebih trendy. Tekno menyediakan dua opsi warna abu-abu dan biru, tapi jika boleh memilih, saya pribadi lebih tertarik dengan varian blue. Dari segi pengoperasian, Tekno POVA 4 dan POVA 4 Pro terasa cukup nyaman digenggam walaupun sensasi gripnya bukan yang paling mantap. Cover belakangnya masih memakai bahan plastik, begitu pula frame sampingnya masih plastik, sementara layar depan tidak, diproteksi Gorilla Glass. Untuk ketersediaan slot, Tekno POVA 4 dan POVA 4 Pro menganut sistem hybrid, yang artinya salah satu slot SIM card harus berbagi tempat yang sama dengan micro SD. Kalau mau pasang dua SIM card tidak bisa menambahkan micro SD. Sebaliknya, jika ingin memasang micro SD, SIM card hanya bisa satu saja. Di bagian bawah kalian akan menemukan port USB Type-C yang letaknya berdampingan dengan lubang speaker stereo. Menariknya nih guys, kedua ponsel baik itu POVA 4 dan POVA 4 Pro sudah memakai speaker stereo yang kualitas speakernya tidak diragukan lagi. Tekno POVA 4 Pro hadir dengan layar water drop not berpanel AMOLED Plus 6,66 inci, refresh rate 90Hz, dan resolusinya Full HD+. Sementara untuk versi biasa, Tekno POVA 4 cuma dibekali layar HD+ doang, dengan layar punch hole IPS LCD 6,82 inci. Dengan refresh rate mencapai 90Hz. Dengan refresh rate lebih tinggi, tentunya pergerakan gambar pada layar akan terlihat jauh lebih halus. Secara default, ponsel ini akan memilih mode motion smoothness di high alias 90Hz. Sangat disayangkan kenapa desain layar depan versi Pro masih pakai water drop not, sedangkan versi biasa aja sudah memakai layar punch hole. Tetapi hal itu terbayarkan oleh layar depan Full HD Plus AMOLED 90Hz. Di harga yang 2,8 jutaan, versi Pro ini cukup saya wajarkan saja. Tetapi untuk versi biasanya malah memakai layar HD Plus, tapi sudah mempunyai punch hole tengah, yang menurut kami lebih bagus daripada water drop not. Secara keseluruhan ini adalah layar yang cukup memuaskan, tingkat kecerahannya pun amat baik dan tidak ada kendala berarti ketika dipandang di bawah sinar matahari yang terang. Selain itu, sajian warnanya terlihat agak matang sehingga konten-konten yang ditampilkan tampak lebih menggugah selera. Sedikit membahas soal audio speaker pada Tekno POVA 4 dan POVA 4 Pro, sudah ada di atas dan bawah, artinya sudah dual speaker stereo. Dari sektor kamera, kedua smartphone ini dibekali sensor Samsung ISOCELL GN1 dengan 50 megapiksel. Dan lensa satunya lagi hanya gimmick semata doang. Untuk kebutuhan swafoto ada kamera 8 megapiksel di depan, beberapa fitur khas Tekno juga tersedia. Tekno POVA 4 dan POVA 4 Pro mengandalkan MediaTek Helio G99 yang dikenal punya performa kencang untuk berbagai kebutuhan termasuk gaming. Peningkatannya cukup signifikan dibanding chipset generasi terdahulu. Chipset 6 nanometer ini diklaim mampu memberikan performa GPU hingga 40%. Lebih tinggi peningkatan performa CPU 40%. Dan 2 kali lipat AI processing power.
Selain itu, meski sudah dibekali RAM internal sebesar 8/256 GB untuk versi Pro, sementara untuk versi biasa sudah pakai RAM internal 8/128 GB. Tecno tetap menanamkan fitur RAM Plus untuk menambah lagi RAM ekstra sebesar 5 GB. Performanya jelas sesuai ekspektasi perpaduan hardware kencang dengan sistem operasi iOS 12 berbasis Android 12. Berhasil menyuguhkan kinerja yang responsif dan mulus. Di atas kertas, penurunan kapasitas baterai dari yang sebelumnya 7.000 mAh ke 6.000 mAh memang terlihat tidak drastis amat. Tapi jangan geleng-geleng kepala dulu karena ternyata dengan baterai yang lebih kecil, Tecno Pova 4 Pro dibekali fast charging sampai 45 watt. Untuk versi biasanya hanya memakai 18 watt. Selain sederet fitur utama yang sudah saya bahas, Tecno Pova 4 dan Pova 4 Pro memiliki beberapa fitur pelengkap yang sayang jika tidak dibahas. Sementara untuk segi konektivitas ada Bluetooth 5.0, koneksi NFC, dual speaker stereo DTS sound support HiRes, audio jack 3,5 mm, dan juga vapor cooling system. Menemukan daily driver yang paling tepat itu memang susah-susah gampang, apalagi kalau hanya berdasarkan cerita atau pengalaman penggunaan orang lain. Yang pasti ekspektasi masing-masing pengguna akan selalu berbeda. Produk yang bagi saya sudah memuaskan, belum tentu bisa kalian terima dengan kesimpulan yang sama juga. Bagi yang berminat, Tecno Pova 4 dan Pova 4 Pro untuk sekarang cuma dijual dengan harga Rp2.299.000 untuk versi Pova 4, dan Pova 4 Pro dijual sekitar Rp2.899.000 di toko online saat ini. Untuk Pova 4 biasa dijual dengan varian RAM 8/128 GB, sementara untuk versi Pova 4 Pro dijual dengan varian RAM 8/256 GB. Menurut saya pribadi, HP Tecno Pova 4 series di tahun 2022 sangat layak untuk dibeli. Apalagi udah pakai chipset MediaTek Helio G99. Di harga yang terendah hanya 2,2 jutaan, kami sangat yakin Poco M5 yang bentar lagi masuk ke Indonesia auto ketar-ketir. Tapi kami sangat menyarankan kalian untuk membeli versi Pova 4 Pro. Jika kalian membeli versi Tecno Pova 4 Pro, kalian sudah mendapatkan baterai 6.000 mAh, fast charging 45 watt, dan juga chipset Helio G99. RAM pun sangat buas 8/256 GB yang hampir sempurna. Jika kalian bertanya, Bang, apakah ponsel ini layak untuk dibeli? Untuk saat ini jawaban saya sangat layak. Karena ponsel keluaran sekarang di harga 2 jutaan, menurut kami begitu hambar. Yang bikin saya tertarik dengan ponsel ini adalah sudah memakai baterai badak, fast charging ngebut, dan juga prosesor mumpuni. Jika kalian ingin membeli ponsel ini, Tecno Pova 4 series baru akan dijual di pasaran pada tanggal 17 Oktober 2022 di toko online.